Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelku BSF. Kali ini saya lagi ngecek biopon maggot, biopon kecil lah, sederhana. Ini usianya kurang lebih seminggu. Di sini sampah dapur, saya nggak pakai sampah dari luar ya, cuman ini sampah rumah tangga, sampah dapur, sisa-sisa makanan, ada sisa sayuran. Cuman saya di sini ngecek lagi ada maggot yang kayaknya ini mati apa, kayak dimakan. Ini kelihatan ada beberapa, kelihatan kayak ada apa, maggot yang kanibalnya. Ini mungkin telat ngasih makan atau gimana gitu. Ini kelihatan ada beberapa yang tinggal kulitnya, kemungkinan dimakan sama maggot yang lebih besar, atau bisa jadi dimakan semut mungkin ya. Saya juga belum tahu pasti, tapi ini biasanya pernah juga saya lihat ada maggot memang dimakan maggot ya. Jadi kalau kita telat makan atau mungkin pakan yang ada mungkin tidak memadai, jadi mereka saling memakan ya, yang ukuran lebih besar memakan yang ukuran lebih kecil biasanya. Tapi ada beberapa ini kulitnya kayak maggot dewasa. Nah, ini juga ikan mentah ya, kemarin saya kasihin ikan mentah, cuman cangkang kulitnya, gak dimakan. Nah, ini juga perlu apa, jalan keluarnya ya, kayak gimana. Ini banyak semut, ini gak bisa dihindari. Semut ini udah pakai kapur ajaib, tetap aja ini ukurannya kecil maggotnya, padahal usianya dari telurnya sama dengan yang ini nih. Saya mulai tebar telurnya, sudah pada menetas. Memang penetasan tidak bareng ya, pas kita beli telur. Mungkin juga dari penjual usianya memang mungkin ada perbedaan, jadi netasnya si telur nggak bareng. Kemudian ini pokoknya telurnya ini satu angkatan nih, cuman karena beda pakan, ada yang saya kasih pakannya medianya media agak kering, ada apa kayak kue gitu kan, kue basi kering, nggak terlalu becek. Sama waktu saya kasih pakan, sebagian ada yang dikasih sampah yang agak basah ya, sampah dapur yang agak basah. Kayak nasi basi agak basah, agak benyek, tapi dicampur, bukan nasi aja, dicampur yang lainnya. Ada sisa tulang, kemudian ada sampah buah juga. Nah, ini ada yang kecilnya campur, saya udah campurin. Nah, ini ada kulit jeruk, itu nggak dimakan ya, kecuali jeruknya. Nah, ini biasanya media kalau udah tebal nih, ada agak hangat, panas di bawah. Biasanya kalau posisi panas kayak gini, nah kita raba nih di bawah, biasa kerasa hangat ya. Itu sedang terjadi apa, proses pembusukan sampah kayaknya. Nah, biasanya maggotnya pada naik ke permukaan. Nah, kita aduk aja, kita balikin, kita aduk ya, medianya biar mereka nggak kabur, karena di bawah sangat panas. Kita aduk biar panasnya keluar. Ini juga sama, ukurannya kecil karena pas pertama dikasih media emang beda nih, agak kering. Artinya sampah atau media pakan yang kadar airnya agak tinggi
itu lebih cepat ke pertumbuhan maggot dibandingkan dengan media yang kering. Tapi kalau terlalu basah juga nggak nyaman, yang kadar airnya cukup aja lah. Ini kayak ini kulit jeruk itu kemungkinan nggak bakal dimakan ya, nggak bakal busuk. Kemudian yang sayuran kayak gini juga ini nunggu agak busuk baru dimakan. Jadi mereka mengutamakan yang gampang dicerna. Biasanya buah-buahan gampang dicerna. Makanan-makanan yang udah agak benyek, basah, biasanya dimakan. Nah ini kulit jeruknya kan gak dimakan. Ini yang dimakan ini tulang juga dimakan ini ya, cuman agak lama. Tulang itu lama-lama habis, tisu juga habis, banyak semut. Jadi kalau untuk solusi semut emang agak susah juga ya. Jadi semut itu karena kelaparan ngejar makanannya, jadi makanan berebut sama maggot ya, karena kelaparan. Kemudian kalau kadang ada juga ketika maggotnya masih agak kecil, semutnya banyak, selain si semut itu ngerubutin makanan media yang ada di biopon, mereka juga kadang ngemakan maggot yang segede-gede gini. Kadang kalau semutnya banyak ya dimakan juga. Jadi solusinya mungkin harus pakai sekitar biopon, pinggirnya harus pakai air ya. Kalau pakai kapur ajaib, saya udah coba, itu kurang begitu efektif ya. Nah ini maggot yang dimakan nih, tinggal cangkangnya. Ini bukan pupa ya, ini kulit maggot, masih kulit maggot ini, bukan pupa tuh, masih ada runcing-runcingnya. Ini sepertinya dimakan sama maggot lagi karena telat pakan. Nah ini biji buah, nah ini kulitnya. Jadi maggot dimakan isinya sama maggot lagi kayaknya. Jadi kalau pupa kan tinggal kepompong ya, warnanya hitam. Ini belum sampai jadi pupa, pre-pupa juga belum. Banyak juga sih, ada beberapa ya. Kemungkinan ini sebelum saya kasih pakan sayuran kemarin udah tinggal yang kering-kering, jadi mereka maggot, kebanyakan maggot yang pakannya udah kurang, jadi mungkin berebut akhirnya kanibal, sepertinya begitu. Nah, jadi yang tulang-tulang ini memang baru kemarin lah. Jadi sebagiannya udah jadi kasgot, hitam-hitam menjadi kasgot, udah bisa jadi kompos, pupuk kompos. Kita lihat ini ya, udah tinggal yang kering-kering kayak gini, udah nggak bakal dimakan ya, kadar airnya nggak ada, tinggal mereka yang masih ada kadar airnya memakan yang masih ada kadar airnya. Nah ini banyak ya. Kalau yang bekas sayuran yang masih hijau kayak gini, ini agak lambat dimakannya, agak lambat, nunggu agak busuk. Ini sebelumnya memang saya udah pernah campurin katul ya, karena media terlalu becek. Kita bisa kasih katul secukupnya biar nggak terlalu banyak ya. Kalau terlalu becek, terlalu banyak air, si maggot itu lari keluar biopon karena kelelep ya, tenggelam, air terlalu banyak yang nggak baik. Nah jadi ikan itu sisiknya nggak dimakan nih, cuma dagingnya aja.
Jadi kayak gini sih cukup ya, nggak becek, media kering, ngambil magotnya juga enak. Maksudnya kalau agak kering gini magot juga nggak cepat mati. Kalau media terlalu basah kadang magot juga ada yang mati, apalagi kehujanan, tenggelam kehujanan. Ini saya baru dapat sayuran, kita aduk aja. Si sayur ini udah agak layu ya, ini ada kandungan air, ini pasti dimakan. Nah kita balikin aja posisinya jadi di bawah biar cepet busuk. Kita aduk, dibalik, yang bawah jadi di atas. Ini agak anget nih. Nah ukuran yang buat pakan, maksudnya buat pakan unggas, ikan, ini cocok ya. Maggot sebesar ini ideal untuk dikasih ke ikan, ke unggas, ke burung, kalau memang mau dikasih buat pakan ya. Kalau buat kita budidaya siklus berarti nunggu jadi prepupa ya, nanti dia minggir sendiri, hijrah sendiri ya, migrasi sendiri. Nanti setelah agak hitam warnanya dia memisahkan sendiri. Ini saya coba untuk ngejar ukuran, saya coba kasih tulang ya, media yang lain. Ini sebenarnya bukan baby maggot, maksudnya bukan, lihat ukuran kecil bukan karena maggot masih kecil. Ini kayaknya perbedaan media pakan. Jadi ibaratnya kalau manusia itu kayak stunting ya, kayak apa namanya, ukurannya emang udah nggak bakal gede lagi segitu, tapi dia usianya tua. Nanti sampai dia prepupa udah agak hitam, nah ukurannya tetap gedenya segede gitu, karena waktu dari awalnya dia masa pertumbuhannya kurang maksimal, karena nutrisinya kurang mencukupi, jadi agak kecil. Apa yang menyebabkan ukurannya masih segede gitu aja itu kalau kita ngasih kayak apa, nasi bekas ya, nasi basi maksudnya, itu kan nutrisinya kurang ya, cuman kandungannya dapat karbohidrat aja. Nah ini semutnya juga banyak nih. Ini saya udah kasih kapur sebenarnya, tapi tetap segede gini ya. Nih semut tetap ada, jadi harus biopon itu di pinggirnya harus banyak air, bikin parit kecil lah. Nah ini banyak nih, jadi hama juga, predator juga ya, jadi predator juga. Semut banyak ya, kalau lama-lama kita nggak ngecek ini bisa-bisa habis juga maggot sama semutnya. Jadi harus dipikirkan juga ya. Nah ini udah sebagian jadi kasgot. Nah ini kayaknya kena semut juga nih, banyak. Nih semut udah nggak bisa dihindari ya. Jadi silakan teman-teman belajar dari pengalaman saya, pengalaman teman-teman, supaya nggak kena semut ke biopon. Seperti apa caranya, silahkan kalaupun ada tips ke saya. Sampai jumpa di video berikutnya.